Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wa tahaqqaqul ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna ma'arifa rabbaniyah wa lataifa rahmaniyah wa ulum alladuniyah wa ballighna lutfatal ihsan wa wihdatus syuhud. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh kebutuhan dunia akhirat kita Allah penuhi insyaallah. Allah berikan kepada kita iman di dunia sehingga dengan itu kita mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita meninggalkan dunia husnul khatimah. Al-hala hadhihi niyyah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harusnya manusia dan alam itu harmoni. Ada keserasian. Itulah yang diungkap oleh Profesor Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan al-insijaj bainal alam wal insan. Harus ada harmonisasi antara alam dan manusia. Baina qawanin al-bashariyah wal qawanin al-alamiyah. Harus ada keselarasan antara hukum-hukum kemanusiaan dan hukum-hukum kealaman. Alam dalam konsensusnya atau dalam ijma'nya, dalam kesepakatannya, Allah menetapkan alam ini dalam konsensus ketundukan kepada Tuhan. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan dalam konsep alam ini. Kita bicara tumbuh-tumbuhan, kita bicara batu-batuan, kita bicara bintang, kita bicara bulan, kita bicara binatang melata, ya. Semuanya itu mereka secara konsensus tunduk kepada Tuhannya. Tidak ada satupun di antara mereka melawan kepada Tuhannya. Bapak bisa lihat di dalam surat Al-Hajj ayat 18. Di situ Allah menjelaskan secara detail betapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan secara konsensus bahwa semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit tunduk kepada Tuhannya tanpa pertentangan sedikit pun. Alam tara, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, tidakkah engkau melihat bahwa man fis samawati wa man fil ard, yang ada di bumi dan ada di langit. Kemudian Allah rinci di situ. Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada langit, ada bumi, ada bintang-bintang, ada bulan dan matahari. Mereka sujud kepada Tuhannya. Tidak ada yang satupun di antara mereka menentang Tuhannya. Kesujukan alam kepada Allah, kesujukan alam kepada Tuhannya,
itu adalah konsensus, kesepakatan yang tidak ada satupun ulama mengingkarinya. Sehingga di dalam Al-Quran di ayat lain Allah menjelaskan bahwa semua yang ada di bumi ini bertasbih kepada Tuhan. Betul nggak? Semua yang ada di bumi ini bertasbih kepada Tuhan. Makanya kalau ada kita punya apapun di dunia ini yang kita miliki dari dunia, gunakanlah untuk kebaikan. Karena semuanya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang kita punya, mobil yang kita punya, jabatan yang kita punya, baju yang kita punya, semua yang kita punya, semua bertasbih kepada Tuhan. Subhanallah. Ya, walakin la tafqahuna tasbihahum. Hanya saja kita tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih. Kita tidak tahu bagaimana mobil kita bertasbih tatkala kita menggunakan di jalan Allah. Setiap roda berputar dia bertasbih kepada Allah. Tatkala itu digunakan dalam kebaikan, tasbihnya mendukung kebaikan kita. Subhanallah. Maka oleh karena itu seharusnya tatkala kita melakukan kebaikan-kebaikan apapun bentuknya, seyogyanya lah kita menggunakan yang terbaik yang kita punya. Karena semua itu bertasbih kepada Tuhan. Andaikan Bapak tahu bagaimana tasbihnya sandal yang digunakan ke masjid itu, maka kita akan menggunakan sandal terbaik untuk melangkah ke rumah Allah. Maka jangan heran di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peristiwa Isra dan Mi'raj, baginda Nabi SAW mendengar tasbihnya atau mendengar telapak sandalnya Bilal itu ada di dalam surga. Kata Nabi begitu pulang peristiwa Isra dan Mi'raj, "Ya Bilal, saya mendengar telapak kaki sandalmu itu ada di dalam surga, berbunyi dalam surga." Sandalnya Bilal belum masuk Bilal ke dalam surga, itu sandalnya sudah kedengaran di dalam surga. Jadi kalau ada Bapak ya ke masjid bawa sandal kemudian hilang, mungkin saja sudah masuk dalam surga itu. Ya. Saya beberapa hari yang lalu rapat dengan teman-teman dari Katolik, dari Kristen, dari Buddha, Hindu dan Konghucu, seluruh agama. Saya bilang ya, setiap agama itu punya penyiaran, betul nggak Pak? Jangan anggap ya, kecuali agama-agama tertentu tidak mau disiarkan dan tidak mau orang mengikut agamanya. Semuanya sama. Maka saya bilang kalau kita ingin membuat undang-undang, peraturan-peraturan terkait dengan penyiaran agama, ya, kita tidak hanya berpikir bagaimana transmisi ajaran agama kepada agama lain, etika penyiaran agama kepada agama lain, tapi kita juga harus berpikir bagaimana intern umat beragama terkait dengan penyiarannya pun bermasalah. Betul nggak Pak? Sehingga teman saya bilang, suatu ketika dia keluar dari masjid, sandalnya hilang. Saudaraku, nggak apa-apa, di masjid ini sandalmu yang hilang. Di kompleks saya masjidnya hilang sekalian, direbut oleh mereka. Ya kan? Jadi apa yang ingin saya katakan bahwa ketaatan makhluk kepada Tuhannya itu adalah konsensus, kesepakatan. Bumi, matahari, laut, bulan, tumbuhan, itu mereka semua taat kepada Tuhannya. Dan itu adalah pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya bertasbih kepada Tuhannya. Tetapi kita tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Kita nggak paham tasbih mereka. Kalau selama ini kita mendengar orang bertasbih mengucapkan subhanallah walhamdulillah, mereka mengucapkan Allahu Akbar, mereka kemudian mengatakan kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah, mereka mengucapkan alhamdulillah, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Apakah itu sir dengan mengatakan subhanallah alhamdulillah,
atau ada mengucapkan bersama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu suara-suara tasbih yang kita dengar. Tapi kita tidak pernah mendengar bagaimana karpet ini sedang bertasbih sekarang. Bagaimana HP-nya Pak Haji Jam itu sedang bertasbih, dia merekam kebaikan sekarang ini. Bagaimana yang punya, yang membeli air-air ini, ya, dengan uang yang dia belikan, kemudian air ini ditaruh di masjid, bagaimana air ini sekarang bertasbih kepada Tuhan. Kita tidak mendengarkan tasbih-tasbih itu, subhanallah. Kata Profesor Mutawalli Sya'rawi, saya sekarang pencinta Mutawalli, Pak. Kenapa? Beliau itu menyampaikan agama itu dengan sangat indah. Ya, almarhum Allah yarham, seorang ulama besar di Kairo. Dia mengatakan apa? Anda tidak mendengar tasbihnya telapak kakinya Anda. Anda tidak mendengar tasbihnya mobil yang Anda gunakan ke jalan dakwah. Anda tidak mendengar tasbihnya duit yang Anda masukkan ke dalam tank. Begitu dia bertasbih kepada Allah. Tidak mendengarnya Anda apa yang dilakukan oleh tasbih-tasbih alam itu. Kata Profesor Mutawalli Sya'rawi, tadullu ala wujudillahi wa wahdaniyatihi. Itu menunjukkan bahwa Allah itu mendengar dan Allah mematahi apa yang sedang dilakukan oleh makhluknya. Kita nggak mendengar bagaimana tempat ini sekarang bertasbih. Oleh karena itu, para ulama mengatakan sesuatu yang digunakan di jalan kebaikan, gunakanlah yang terbaik yang Allah berikan. Sajadah yang kita gunakan untuk sholat, gunakanlah yang terbaik. Ya, baju yang kita gunakan untuk sholat, gunakanlah yang terbaik. Makanya saya melihat guru kita, Kiai Haji Sanusi Baco, seorang ulama karismatik di daerah Sulawesi Selatan. Beliau itu, Pak, ya kita belum bisa mencontoh beliau itu. Beliau itu kalau mau pergi ke masjid atau ceramah, mau ceramah besarkah atau ceramah di kelompok kecilkah, itu sarungnya sarung yang bagus, ya, bajunya baju yang bagus, dan tidak pernah satu kali pun saya lihat beliau tidak pakai jas. Ya, tidak pernah. Rambutnya rapi tersisir. Bahkan saya dicerita oleh anak beliau, Pak Dr. Taufik, kalau ada cucunya datang ke dalam kamarnya, beliau umur sudah tua, cucunya datang ke dalam kamarnya minta doa sebelum berangkat ke masjid, apa yang dilakukan oleh almarhum? Kalau kita kan ya berdoa begitu aja. Kalau beliau pakai sarung dulu yang rapi, pakai dulu baju yang rapi, kemudian beliau sisir rambut beliau, pakai kupiah, baru doakan anaknya, cucunya. Setelah dikonfirmasi, Pak Kiai, kenapa begitu Pak Kiai? Yang pertama, saya sedang menghadap kepada Allah. Yang saya baca kalimat-kalimat Allah. Yang saya doakan anak di jalan Allah. Yang saya doakan cucu di jalan Allah. Yang kedua, saya pingin apa yang saya pakai ini nanti bertasbih, sedang bertasbih kepada Allah, dan akan menjadi saksi bagi saya di akhirat nanti. Subhanallah. La tafqahuna tasbihahum. Kalian tidak mengerti tasbih mereka. Tidak mengertinya kita akan tasbih alam ini. Bagaimana tasbihnya bumi, langit, dan segala apa yang ada di sekitar kita. Itu menunjukkan, kata Profesor Mutawalli Sya'rawi, wujudillah wa wahdaniyatihi. Itu menunjukkan bahwa Allah itu ada dan Allah itu memiliki keesaan yang luar biasa. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan tidak ada dalilnya dalam Quran Allah itu ada, wah hebat sekali. Udah dapat videonya belum? Sudah? Udah dapat videonya belum? Saya nggak usah sebut siapanya. Tidak ada dalil dalam Quran bahwa Allah itu ada. Wah, ngeri banget. Ya, memang kata ada itu di dalam Al-Quran secara nyata nggak ada memang. Tapi bukti qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tunggal, ada kan? Kalau dikatakan Allah zero, iya no. Tapi Allah ahad, bukan wahid, ya kan? Tapi apa? Ahad. Apa beda ahad dan wahid? Kalau wahid ke satu ada keduanya. Tapi kalau ahad nggak ada satu dan nggak ada duanya, tunggal, maha tunggal, ya kan?
Jadi kita tidak mengetahui tasbihnya bumi, kita tidak mengetahui tasbihnya langit, kita tidak mengetahui tasbihnya matahari, kita tidak mengetahui tasbihnya mobil, ya, sandal kita, baju kita, ya, sarung kita. Maka itu menunjukkan, kata Mutawalli Sya'rawi, bahwa itu bukti Allah itu ada dan Allah itu esa. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan begini, ya. Kalau ketaatan makhluk kepada Allah itu konsensus, ke sebuah kesepakatan. Bahkan kalau ada ketidaktaatan kepada Allah dilihat oleh makhluk itu merespon dengan tidak baik. Bapak pernah baca kisah dalam Quran, surah Luqman, surah An-Naml. Di saat Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukan-pasukannya. Apa kata Nabi Sulaiman? Mali, kenapa? Saya tidak melihat burung hudhud. Betul nggak Pak? Dia tidak melihat burung hudhud. Lalu setelah Nabi Sulaiman selesai melakukan, ya, pengaturan atau melakukan absensi lah terhadap para pasukannya, datanglah burung hudhud. Ya. Apa kata burung hudhud? Inni wajadtu imra'atan. Saya melihat adalah seorang wanita. Tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Coba lihat dalam surah An-Naml ayat 23. Ya, surah An-Naml ayat 23. Kata burung hudhud, wahai Nabi Sulaiman, saya barusan melihat ada seorang wanita, walaha 'arsyun 'azim, dia punya kerajaan yang luar biasa. Dalam tafsir itulah Bilqis, ya, perempuan yang penguasa di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, yang memiliki kerajaan yang luar biasa. Apa yang dilaporkan oleh Hudhud kepada Nabi Sulaiman? Kata Hudhud, inni wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ayat 24-nya. Inni wajadtuha, saya menemukan dia, Ratu Bilqis, wa qaumaha, dan pengikutnya, rakyatnya, yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, min dunillah, dan mereka tidak sujud kepada Allah. Coba lihat, burung hudhud mengerti mana yang pantas disujuti, mana yang tidak pantas disujuti. Burung hudhud protes kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, itu ada suatu kerajaan yang dipimpin oleh seorang wanita. Saya lihat dia dan kaumnya sujud kepada matahari dan tidak sujud kepada Allah. Burung saja tahu kalau apa Pak? Kalau tidak sujud kepada Tuhan itu bermasalah. Ya, ini ingin saya sampaikan bahwa makhluk taat kepada Tuhan itu konsensus. Makhluk taat kepada Allah itu adalah sebuah kepastian dan kesepakatan. Tapi coba lihat nanti manusia. Saya ingin menggambing, dari awal saya mengatakan bahwa seharusnya ada harmonisasi antara manusia dan alam, antara hukum kemanusiaan dan hukum kealaman. Ya. Ini kita kuliah tauhid dulu pagi ini. Ya. Saya sampai di mana tadi? Apa tadi saya bilang? Nabi Sulaiman siapa? Burung hudhud dengan Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml ayat 23, 24. Ya. Apa kata dia? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Saya menemukan dia dan kaumnya sujud kepada selain Allah. Sujud kepada apa Pak? Sujud kepada matahari. Artinya, kata Profesor Mutawalli Sya'rawi, hudhud saja itu tahu mana Tuhan yang pantas disembah, mana Tuhan yang tidak pantas disembah. Maunya hudhud, dia ingin melihat kerajaan ini tidak sembah kepada matahari. Dia ingin melihat kerajaan ini sembahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak lihat dalam surat Saba ayat 10. Dalam surat Saba ayat 10 itu Nabi Daud alaihissalam
Nabi Daud alaihissalam itu Allah mengatakan kepada gunung, ya jibalu awwibi ma'ahu. Wahai gunung, tunduklah kepadaku bersama Daud. Gunung tunduk enggak? Gunung tunduk enggak? Gunung tunduk. Di saat Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah untuk dia melihat Tuhannya, kata Allah, lantarani. Hai Musa, jangan coba-coba kau minta engkau melihat saya. Lantarani, sesungguhnya engkau tidak akan pernah melihat saya, kata Allah. Tapi Nabi Musa tetap minta kepada Tuhan. Lalu kata Allah, unzur ilal jabal, lihatlah ke gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu li jabal, begitu Tuhannya menjelma di gunung itu, Allah, apa yang terjadi? Musa pingsan. Ya kan? Musa pingsan. Di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar berada di atas gunung Hudhud. Gunung Hudhud. Agak sedikit goncang gunung Hudhud itu. Katakanlah gempa barangkali begitu. Ya, saya tidak bisa menafsirkan begitu, tapi kemudian apa kata Abu Bakar kepada gunung itu? Wahai gunung, diam engkau. Di atasmu ada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunung pun diam. Gunung pun diam. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa ketaatan makhluk kepada Allah, ketaatan yang sangat-sangat pasti dan tidak ada satupun yang menentang Tuhan. Sehingga hukum alam itu mengajarkan kepada manusia akan ketaatan. Coba lihat, tidak ada satupun hukum alam di bumi ini yang mengajarkan manusia kedurhakaan kepada Tuhan. Enggak ada, Pak. Kita contoh air misalnya. Air itu coba lihat, hukum air itu mengajarkan kepada manusia bagaimana seharusnya manusia itu. Air. Adakah manusia tidak butuh kepada air? Ada enggak, Pak? Enggak ada, Pak. Air ini dibutuhkan oleh siapapun. Sehingga kalau manusia sudah tidak butuh air atau alam ini kekurangan air, yang terjadi adalah kekeringan dan kematian. Sehingga Allah mengatakan wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami ciptakan dari air ini semua yang ada di bumi ini hidup. Air memberikan kehidupan. Prinsipnya harusnya manusia mencontoh air, memberikan kehidupan kepada alam sekitarnya. Sehingga dalam hadis Nabi mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik itu adalah yang keberadaannya bermanfaat untuk orang sekitarnya. Contohlah air. Hukum air kan? Yang kedua, Bapak-bapak sekalian, jangan coba-coba hadang air ini. Ada air dihadang, hari itu akan menghantam apapun yang ada di depannya. Apa itu artinya? Orang mukmin itu harus punya prinsip seperti air ini. Jangan coba-coba hadang prinsipnya orang beriman itu. Jangan coba-coba beli prinsipnya orang yang beriman itu. Jangan coba-coba beli imannya orang yang beriman itu. Apapun yang ada di hadapan dia akan libas. Ya, maka orang beriman itu harus kuat. Dia tidak boleh air bah itu, Pak. Kalau dihadang, maka bisa jadi apa yang ada di depannya dia akan libas. Orang mukmin harus seperti air ini. Dia punya prinsip yang kuat. Ya, tapi tadi apa? Dia memberikan manfaat kepada alam sekitarnya. Khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang terbaik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang sekitarnya. Enggak ada gunanya diri kita kalau hanya untuk diri kita saja, Bapak Ibu sekalian. Maka Buya Hamka mengatakan, kalau kerja hanya sekedar kerja, maka monyet di hutan juga kerja. Tapi pekerjaan kita sebagai manusia haruslah pekerjaan yang menghadirkan kebaikan kepada diri kita dan juga menghadirkan kebaikan kepada alam di sekitar kita. Itulah prinsipnya khairukum anfa'ukum linnas. Nah, air itu punya prinsip. Yang ketiga, coba lihat air. Air itu kalau tidak ditarik dengan mesin, tabiatnya air itu selalu mencari tempat yang terendah. Betul enggak?
Air itu tabiat aslinya selalu mencari tempat yang terendah. Dia ditarik dengan kekuatan besar, baru dia muncul ke atas. Bapak kalau punya sumur, itu kan harus pakai apa? Pakai mesin untuk bisa menarik air itu dari bawah sampai ke atas. Air itu terus mencari sifat terbaiknya. Maka orang mukmin itu, walaupun dibutuhkan oleh siapapun, walaupun dia punya prinsip yang kuat, tapi memiliki kerendahan hati. Orang mukmin seperti itu. Selalu mencari tempat yang rendah. Artinya apa? Dia harus selalu mencari tempat yang terendah dalam hatinya. Kalau saya punya ilmu, ada yang lebih berilmu daripada saya. Kalau saya punya kekayaan, ada yang lebih kaya daripada saya. Kalau saya punya pangkat, ada yang lebih tinggi daripada saya. Makanya dalam hal ilmu, kata pimpinan Gontor Kiai Haji Abdullah Sahal, ya, dia mengatakan ilmu itu ada 3. Orang yang baru belajar 1 ayat itu sombongnya minta ampun. Betul nggak Pak? Orang yang sudah banyak belajar dia akan tawadhu, karena dia memahami apa yang dia tahu bukan hanya dia sendiri yang tahu, tapi banyak orang yang tahu. Yang ketiga adalah orang yang arif. Ilmu itu ternyata luas, sehingga dia mengatakan saya tidak tahu apa-apa. Ini apa? Orang beriman itu harus seperti air. Apa sifatnya air tadi? Selalu mencari tempat yang rendah. Itu tabiatnya air, Pak. Tapi dia bisa naik ke atas kapan? Tatkala ada tarikan besar. Orang mukmin itu tidak perlu menyombongkan dirinya. Nanti dengan keimanan yang dia miliki, alam ini akan menarik dia. Gitu kan? Dia nggak perlu membangga-banggakan dirinya. Alam ini pun nanti akan menaikkan harga dirinya. Sehingga Allah mengatakan, orang berilmu tidak usah angkat dirinya. Nanti yang akan mengangkat siapa? Allah. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan orang berilmu itu beberapa derajat. Orang berilmu tidak usah angkat dirinya. Nanti yang akan mengangkat siapa? Allah. Air yang bagus Bapak Ibu sekalian, air yang bening, air yang jernih, tidak usah membanggakan dirinya untuk naik ke atas. Orang akan berusaha untuk mengambilnya ke bawah dengan mesin terbaik agar dia naik ke atas. Betul nggak? Betul kan? Itu luar biasa itu. Ya, dia nggak perlu mengangkat dirinya air itu. Kalau dia bersih, kalau dia jernih, kalau dia bermanfaat, dia harum, dia akan naik ke atas dengan caranya tersendiri. Tapi kalau kayak air itu kotor, berlimbah, ada nggak orang yang mau mengangkat dengan air untuk jadikan minuman, Pak? Ada nggak? Nggak ada kan? Walaupun dia wah, tapi kalau dia kotor, nggak akan ada orang melirik untuk mengangkat dia ke atas. Itu prinsip sesungguhnya, ya. Itulah yang orang sering bilang, ya. Bulan itu tidak pernah menampakkan dan mengatakan saya indah, tapi orang yang melihatnya dia mengatakan apa? Indah betul itu bulan. Matahari dia tidak pernah mengatakan saya adalah satu-satunya pemberi sinar kepada manusia, tapi tatkala matahari tidak ada, orang akan kehilangan cahaya dan orang akan mencarinya. Apa itu maksudnya? Harusnya hukum-hukum alam ini, itu yang saya katakan tadi itu, harmonisasi antara hukum alam dan hukum kemanusiaan harusnya ada, ya kan? Karena hukum alam ini semuanya adalah karena alam secara konsensus taat kepada Tuhannya, maka hukum-hukum yang terkait dengannya, segala yang terkait dengannya sesungguhnya juga mengantarkan kita untuk taat kepada Tuhan kita. Karena semuanya apa tadi? Bertasbih kepada siapa? Kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak mengetahui tasbihnya. Nah, ini poin pertama. Ya, bahwa alam secara nyata, semua apa yang ada ini menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menggunakan alam ini untuk menunjukkan eksistensinya, menunjukkan wujudnya.
Allah mengatakan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau melihat bagaimana onta diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Kepada langit, bagaimana langit itu Allah angkat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kepada gunung, bagaimana gunung itu Allah tancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Kepada bumi, bagaimana bumi itu Allah hamparkan. Coba lihat. Tidakkah engkau memperhatikan wahai manusia, bagaimana onta diciptakan, bagaimana langit Allah angkat, bagaimana gunung Allah tancapkan, bagaimana bumi Allah hamparkan. Ayat selanjutnya apa? Fadzakir, ingatlah itu kebesaran Tuhan. Coba lihat, ya kan? Bumi Allah ceritakan, langit Allah ceritakan, gunung Allah ceritakan, onta pun Allah ceritakan untuk menunjukkan eksistensi Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua apa yang ada di alam ini secara konsensus kesepakatan, baik dia secara makhluk ataupun hukum-hukum yang terkait dengannya, semuanya adalah menunjukkan ketaatan kepada Sang Khaliq. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekali lagi ingin saya katakan, kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum-hukum Allah itu, maka alam ini protes. Saya ingat betul almarhum Pak Kiai Zainuddin MZ itu mengatakan, kalau Allah sudah marah, dia bisa menggerakkan alam ini untuk menghancurkan manusia. Betul nggak? Kalau Allah sudah marah, dia bisa menyuruh air itu naik ke darat, namanya tsunami. Allah bisa, kalau Allah sudah marah, dia bisa suruh gunung itu Merapi betul-betul terjadilah apa? Gempa. Ya kan? Bahkan beliau bercanda, kalau Allah sudah marah, Mbah Marijan tidak bisa menghentikan getaran gunung Merapi. Walaupun dia sebagai penjaga gunung Merapi. Mbah Marijan, masih ingat Pak? Mbah Marijan. Ya kan? Bahkan beliau bercanda, sekarang Mbah Surip dengan Mbah Marijan katanya lagi reunian di alam kubur katanya. Kata Mbah Surip, nggak usah bingung Mbah Marijan, tak gendong kemana-mana gitu. Kan Mbah Surip kan terkenal dengan tak gendong kemana-mana. Ini candaan, nggak mungkin begitu ya. Nah, ini poinnya. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, poin kedua sekalian yang saya muliakan, ya. Alam ini tadi secara konsensus saya mengatakan semuanya tunduk kepada Allah, semuanya taat kepada Allah, semuanya mengikuti hukum Allah. Bahkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum Allah, alam ikut protes. Alam ikut protes. Burung hudhud protes di saat melihat siapa? Ratu Bilqis sujud kepada siapa? Matahari. Bukan kata saya, lihat nanti surat An-Naml 23-24. Ya, dikonfirmasi oleh Quran seperti itu. Bahkan kalau orang sudah harmonis dengan alam, alam pun ikut bicara dengan dia. Lihat surat An-Naml. Di saat Allah bercerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, dia berjalan. Ya, begitu dia berjalan dengan tentaranya, apa kata Raja Semut waktu itu, Pak? Apa kata Raja Semut? Wa qalat namlatun ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Kata Raja Semut, teman-temanku, itu Sulaiman mau lewat. Ya. Yuk, kalian masuk ke lubang-lubang kalian ya. Nanti diinjak loh oleh Nabi Sulaiman. Dan dia nggak sadar. Nah, dia mengatakan tidak sadar loh ya. Kalau sadar nggak mungkin diinjak. Dia nanti nggak sadar, terinjak kita. Nabi Sulaiman nggak sadar. Mendengarkan perkataan burung semut itu, apa respon Nabi Sulaiman? Apa respon Nabi Sulaiman? Fatabassama dhahiqan min qawliha. Tersenyum bahagia mendengarkan perkataan siapa? Semut. Lalu apa selanjutnya? Apa kata Nabi Sulaiman dalam Al-Quran?
Ini doa yang selalu kita ucapkan kalau bisa hafal doa ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Nanti lihat surat An-Naml ayat mulai dari ayat 10 deh. Ya, 10, 11, 12, 13 sampai 24 itu. Itu bercerita tentang Nabi Sulaiman dengan burung hudhud, Nabi Sulaiman dengan semut. Ya. Tatkala Nabi Sulaiman mendengarkan ucapan Raja Semut itu, ya, wahai teman-temanku, udkhulu masakinakum, masuklah engkau ke dalam lubang-lubangmu, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Nanti dia akan kalian diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya. Wahum la yash'urun, dia enggak sadar. Kalau sadar enggak mau injak, tapi kalau enggak sadar nanti terinjak. Mendengarkan perkataan itu, fatabassama dhahikan min qawliha, dia senyum. Ya, Nabi Sulaiman bahagia. Lalu waqala, dia berdoa langsung kepada Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ani yuwazzi'u tauzi', itu adalah ya Allah, bagikan kepadaku rasa syukur untuk selalu mensyukuri apapun yang Kau anugerahkan kepada aku. Apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, syukuri Bapak Ibu sekalian. Sehingga bagi orang beriman itu ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu semuanya syukur. Nikmat bisa jalan surga. Ujian hidup pun bisa jalan surga. Nikmat bisa jadi jalan surga. Tapi apa? Ujian hidup pun bisa jadi jalan surga. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kenapa Nabi Sulaiman berdoa? Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan kemampuanku untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Karunia-karunia-Mu ya Allah. Karunia itu jangan dianggap limpahan semua kenikmatan dunia saja. Kalau kita bisa memahami seluruh apa yang Allah titip kepada kita nikmat, menjadi jalan surga untuk kita. Kenapa? Karena hidup ini, apa yang kita ingin kadang-kadang tidak terwujud. Apa yang tidak kita ingin itulah yang terwujud. Betul nggak Pak? Apa yang kita ingin kadang-kadang tidak terwujud, Pak. Apa yang kita tidak inginkan, itulah yang terjadi. Nggak bisa kita. Ya, nggak bisa kita menyetir Tuhan, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa kita mengatur Allah sesuai keinginan kita. Maka Bapak Ibu, kalau ada dua persoalan yang sedang Bapak pilih, itu apa yang dilakukan dalam Islam? Salat apa? Salat istikharah. Apa doa istikharah itu? Apa kata kita dalam doa istikharah? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Ya Allah, aku meminta, ya Allah, aku memilih sesuatu ini dengan pilihan dari Engkau ya Allah. Anta ta'lam wa ana la a'lam. Engkau mengetahui, saya tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau lah mengetahui yang gaib-gaib semua itu. Nabi Sulaiman begitu melihat sumut-sumut itu, ya merespon baik terhadap keberadaan Nabi Sulaiman. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, mampukan aku untuk mensyukuri apapun yang Engkau berikan kepada aku ya Allah. Wa ala walidayya, ya Allah, dan kepada apa yang Kau anugerahkan kepada kedua orang tuaku. Ya. Wa an a'mala salihan tarada. Ya Allah, bimbing aku untuk melakukan amalan-amalan saleh, amal-amal saleh yang Engkau ridhoi ya Allah. Karena ada amal saleh Allah tidak ridho. Betul enggak Pak? Tidak semua amal saleh Allah ridho. Ada amal yang kelihatannya baik tapi Allah tidak ridhoi. Apa itu? Amal saleh yang dibungkus dengan kesyirikan kepada Allah, Allah enggak ridho. Musim kampanye datang ke masjid bawa karpet. Ini karpet saya sumbangkan untuk jamaah sini. Tapi niatnya agar apa? Komplek itu memilih dia. Begitu telah terjadi perhitungan suara, ternyata suaranya di situ tidak ada satupun jamaah masjid yang milih dia. Selesai pilkada, selesai pileg, datang lagi ke masjid itu. Mana karpet kemarin yang saya sumbang? Saya ambil lagi. Kenapa? Kalian tidak pilih saya. Nah, tidak jarang kemudian mereka mengambil apa yang mereka sumbangkan. Kenapa? Karena niat menyumbang bukan karena
Allah. Maka kita pingin minta, ya Allah, wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk melakukan amal saleh yang Engkau ridhoi. Amal saleh yang Allah apa? Ridhoi. Banyak amal saleh yang kita lihat baik, tapi ternyata itu jurang untuk kita masuk ke dalam lembah-lembah yang tidak Allah ridhoi. Ya. Maka kita minta apa? Amal saleh yang Allah ridhoi. Kemudian apa katanya? Wa adkhilni fi ibadikas salihin, ya Allah, dimanapun aku tinggal, dimanapun aku berkarir, dimanapun aku bertemu orang, ya Allah, aku ingin berjumpa terus dengan orang-orang saleh. Itu. Makanya kalau mencari komunitas, Pak, carilah komunitas yang mengingatkan kita ke jalan Allah. Ya. Makanya kita ini perlu teman, Pak, perlu iman kita ini. Kalau berjalan berdua keluar kota, kalau sama-sama orang baik, Pak, enak, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, kita sholat dulu yuk. Yuk, sholat dulu. Coba kalau orang nggak pernah sholat, kita mau sholat, nanti aja lah. Mungkin satu kali kita bertahan, saya harus mempertahankan 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, kemudian apa? Apa yang terjadi? Kita mulai ikut dengan apa yang mereka lakukan. Begitu juga keluarga, Pak. Ya, kalau dapat pasangan hidup yang taat kepada Allah, selesai, Pak. Ya, selesai. Maka tidak jarang wanita solehah, ya, yang dulu memakai pakaian yang terhormat, yang dulu rajin sholat tahajud, yang dulu rajin mengaji, yang dulu rajin taat kepada Allah, begitu dapat suami yang tidak mendukung ketaatannya kepada Allah, maka apa yang terjadi? Apa yang sudah dia bina selama ini hancur lebur, kecuali dia mampu mempertahankan dirinya. Seperti siapa? Istrinya siapa? Firaun. Tatkala dia mengatakan, Rabbi ibni li baitan 'indaka fil jannah, ya, wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari tipu daya Firaun dan teman-temannya, dan selamatkan aku dari orang zalim, ya Allah. Wa adkhilni fi ibadikas salihin, ya Rabb, dimanapun aku tinggal, dimanapun aku bertemu orang, ya Allah, mudah-mudahan itu semua mengarahkan aku taat kepadamu, ya Allah. Jadi alam ini dengan segala hukumnya, semuanya mengantarkan untuk apa tadi? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isyraq jam berapa sekarang ya? Ini subuh maju loh sekarang. 4.22, 5.42 ya? Ntar lagi sudah syuruk ya. Enggak terasa. Baru 1 poin ini. Nanti bulan depan lanjut poin yang kedua. Ya, makanya kita hadir supaya tidak kehilangan momen ini, ya. Saya lanjutkan dulu ini, nanti poin yang kedua itu, kalau alam taat kepada Allah, semuanya taat kepada Allah, manusia dengan segala potensi yang Allah miliki, yang Allah berikan, dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada mereka, di antara mereka ada yang taat, di antara mereka ada yang tidak taat. Nah, makanya nanti kita akan masuk. Coba Bapak Ibu sekalian, selama ini saya ngajar tafsir di mahasiswa itu, saya bilang gini, coba lihat tafsir yang diterjemahkan oleh Kementerian Agama. Ihdina itu selalu diterjemahkan apa Ngasep? Coba ihdina itu, tunjukilah, ya enggak? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah jalan yang lurus. Nah, nanti ini poin selanjutnya, ya. Poin pertama kita, seluruh alam apa tadi? Taat kepada Allah, dan seluruh hukum alam mengajarkan kita untuk mentaati Allah. Manusia dengan segala potensinya, ada yang taat, ada yang ini pengajian kita bulan depan insyaallah. Nah, ihdina, coba lihat, selalu diartikan tunjukilah. Saya bukan membantah, saya bilang oke, tidak apa-apa kita menerjemah ihdina, tunjukilah. Cuma saya bilang kurang lengkap. Yang paling tepat itu sesungguhnya adalah tunjuki dan bimbinglah. Ya,
Saya ingin berikan contoh begini. As-salatu khairum minan naum. Itu apa, Pak? Itu apa itu? Petunjuk bahwa waktu subuh telah masuk. Dan petunjuk bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Pertanyaannya, yang bangun kemudian salat semua yang dengar enggak? Semua yang dengar enggak? Banyak yang mendengar ada kumandang azan tapi enggak pernah salat. Itu dia mendapatkan petunjuk datangnya sesuatu tapi dia tidak mampu melaksanakan sesuatu. Apa yang kurang? Yang kurang bukan lagi petunjuk, yang kurang adalah bimbingan. Ya kan? Kita tidak dibimbing, makanya kita tidak mampu untuk melakukan itu. Sehingga para imam, para khatib, para ustadz kalau membuka pengajiannya mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Ya kan? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menunjukkan kami di jalanmu ini ya Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Wa ma kunna linahtadiya, kami tidak akan mampu menempuh jalan ini kalau bukan karena Engkau yang membimbing kami ya Allah. Berat Pak salat subuh di masjid. Kalau bukan siapa? Kalau bukan siapa? Allah yang meringankan. Bapak-bapak yang hadir ini bersyukur. Kita ini yang masih rajin ke masjid salat subuh. Bersyukur Pak. Karena tidak semua orang mampu melakukan itu. Kecuali siapa? Orang yang Allah ringankan. Siapa yang Allah ringankan itu? Mereka yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak masih bisa puasa Senin Kamis di saat teman-teman makan-makan. Waduh, itu berat, Pak. Kalau bukan siapa? Allah yang membimbing semuanya. Maka oleh karena itu Bapak sekalian yang saya muliakan, ya, kalau alam dan segala sesuatu yang ada di alamnya taat kepada Tuhannya, dan itu menjadi konsensus, menjadi kesepakatan, menjadi hukum alam, namun manusia dengan segala potensi yang dimilikinya, dengan potensi yang Allah berikan, mereka tidak semuanya mentaati Tuhannya. Coba lihat surat Al-Insan ayat 1 sampai 3. Apa kata Allah? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila. Ayatnya apa? Imma syakiran wa imma kafura. Luar biasa itu. Kami ciptakan manusia itu dari tetesan air mani yang tercampur. Kami berikan dia pendengaran, kami berikan dia penglihatan. Luar biasa Allah. Apakah sampai? Enggak. Kami berikan mereka petunjuk. Luar biasa itu. Kami tidak lepaskan mereka begitu saja, kata Allah. Kalau mereka tidak tahu hukum Allah, hukum Rasulullah, Allah kirim nabi para rasul. Rasul telah wafat, nabi telah wafat. Hilangkah agama? Tidak. Ada para sahabat. Sahabat telah wafat. Siapa lagi? Ada para tabi'in, pengikut-pengikut mereka. Nabi telah wafat, ulama telah wafat, Rasulullah tidak ada. Tapi perkataan beliau, apa yang beliau ucapkan termaktub di dalam kitab-kitab para ulama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Tirmizi, ya, At-Tirmizi, macam-macam. Udah meninggal Ibnu Majah, sudah meninggal mereka semua ini. Ada ulama-ulama yang Allah kirimkan, al-ulama warasatul anbiya. Ya. Sudah tidak ada lagi semua yang terhalang itu. Tempat ibadah terbuka. Pengajian diadakan, Al-Quran dikumpulkan, Al-Quran dibagikan, ilmu diberikan, Allah mudahkan jalan semua. Tapi apa kata Allah? Imma syakiran wa imma kafura. Dengan demikian fasilitas yang Allah berikan kepada mereka, ternyata tidak semua mereka taat kepada Allah. Ada yang taat kepada Allah syakiran, ada yang kufur kepada Allah kafiran. Luar biasa ini ayat.
Nanti minggu depan, bulan depan kita akan mengkaji bagaimana dimensi bahwa manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua insya Allah. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya, Masya Allah. Kalau lupa kan ada YouTube-nya itu kan. Dibuka lagi YouTube-nya aja jam itu. Pengajian-pengajian subuh begini ya sekalian. Makanya insya Allah pengajian-pengajian kita ini insya Allah nggak ngawur kiri kanan muka belakang. Saya sampaikan sama teman-teman ya kemana saya bilang, coba sekarang arahkan para kiai kita, para ustadz kita, mubalik kita itu. Ya. Jangan ceramah itu ngelandur. Ya. Sudah saatnya umat ini sekarang dicerahkan dengan ilmu yang jelas, dengan Al-Quran, hadis, supaya apa? Pengajian itu menambah wawasan dan menambah apa? Iman. Ya, tapi banyak tabligh akbar kita ini kan, apa pengajian tadi pagi? Oh, bagus sekali, apa? Ketawa terus kita. Yang diingat apanya? Ketawanya. Ya, ketawanya yang diingat. Ya, maka insya Allah pengajian kita ada dalilnya, ada dasarnya. Jadi, tapi jangan juga ya, seperti ada satu tempat. Begitu saya kutip Quraisy Shihab, langsung, oh ini Syiah Pak Faisal. Kenapa? Kemarin dia ceramah mengutip Quraisy Shihab. Quraisy Shihab kan Syiah. Kok begitu banget? Gampang sekali menghukumi orang. Gitu. Saya mengutip Quraisy Shihab bukan berarti saya pengikut Quraisy Shihab secara total, tidak. Ya, kita ikuti ulama itu kalau sesuai dengan Quran Sunnah. Saya tidak pernah setuju dengan Pak Quraisy masalah jilbab, nggak pernah setuju kita. Tapi jangan coba dengan tidak setujunya kita dengan satu pendapat para ulama, satu pernyataan mereka, lalu kita menafikan, menghilangkan semua apa kebaikan yang mereka lakukan. Likulli alimin zalal. Setiap orang pintar ada titik salahnya. Betul nggak Pak? Betul nggak? Jangan karena ada kesatuan terpeleset di satu persoalan, atau ada masalah di satu masalah, lalu kita meninggalkan orang semuanya. Enggak begitu caranya. Ya kan? Jadi ya saya ingin konfirmasi saja, jangan sampai nanti saya kutip Quraisy Shihab, ini Syiah ini, ya kan? Kok hanya mengutip surah lalu saya dikatakan Syiah. Kenapa? Kenapa Quraisy Shihab itu Syiah gitu. Kata siapa Syiah? Ya gitu. Jadi marilah kita bijak dalam beragama, ya kita bijak dalam berilmu, kita bijak dalam memahami Islam ini, ya sehingga kita beriman, kita beragama ini ada dasarnya, ya ada pondasinya, ada landasannya. Bukan kata sianu, bukan kata siana, tapi kata Allah dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan Allah bimbing kita di jalan yang diridhoinya. Allah mudahkan tubuh kita, hati kita, pikiran kita untuk mentaatinya. Mudah-mudahan hidup yang singkat ini Bapak Ibu sekalian, hidupnya singkat sekali. Satu hari berapa tahun di akhirat? Satu hari 1000 tahun Pak. Kalau kita hidup di dunia 70 tahun, itu artinya kita hidup 1,5 jam saja dibandingkan akhirat. 1,5 jam inilah nanti akan menentukan lo di surga, lo di neraka. 1,5 jam. Jadi orang hebat 1,5 jam. Jadi orang kaya 1,5 jam. Jadi orang berkuasa 1,5 jam. Jadi orang hebat 1,5 jam. Paling lama kalau udah 100, sekarang umur kita masih, sekarang umur kan sudah mulai agak ini Pak. Banyak anak-anak muda kita umur 40 meninggal dunia. Ya kan? Kantor pimpinan kita di Kemenak kemarin, Pak Direktur, Senin masih rapat sama kita. Selasa dia rapat dengan DPR. Setelah pulang dari rapat bekam, Pak. Dia bekam, pulang ke rumah dia bilang segar badan saya. Jam 12 malam pusing, masuk ICU. 3 hari di ruang ICU nggak sadar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedang punya jabatan tinggi, Pak. Nah, coba lihat. Ya oleh karena ini dunia ini apa sih ya? 1,5 jam saja. Maka gunakan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam bimbingannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wal hidayah kama nawwarta ardaka bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-iman wal istiqamah. Allahumma rzuqna al-iman wal istiqamah. Warzuqna al-iman wal istiqamah wa na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika ya Allah fi ibadikas salihin. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, mampukan kami untuk berzikir kepadamu ya Allah, mensyukuri atas segala nikmat-Mu ya Allah, dan beribadah yang terbaik kepadamu ya Allah. Hidupkan kami dalam iman, wafatkan kami husnul khatimah, kumpulkan kami di akhirat nanti ya Allah bersama hamba-hamba-Mu yang saleh di bawah bimbingan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.